Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman, bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun tetap kita asikin saja. Dan bagaimana kabar teman-teman hari ini? Tentunya mudah-mudahan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan tetap berlimpah rezeki yang halal. Dan pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan tentang Google AdSense, itu yang pertama, dan kemudian yang kedua adalah persiapan monetisasi channel kita tentunya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, di halaman berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan seperti tadi Kang Asik katakan bahwa hari ini akan membicarakan tentang Google AdSense ya. Dan Google AdSense ini sangat penting sekali untuk para YouTuber ataupun konten kreator. Mengapa demikian? Sebab Google AdSense adalah sebuah program mengenai kerjasama yang diluncurkan oleh Google dalam hal periklanan. Pertanyaannya nih, yang pertama, Google AdSense itu kegunaannya untuk apa sih Kang Asik? Kemudian yang keduanya, Google AdSense itu digunakannya oleh siapa? Baiklah, kita pelajari bersama-sama tentunya bersama Kang Asik, dan kita santai saja ya. Yang pertama teman-teman, bahwa Google AdSense itu kegunaannya adalah ibarat sebuah bank yang memfasilitasi antara kita dengan platform YouTube dalam hal mendapatkan penghasilan, di mana bagi hasil yaitu antara kita dengan platform YouTube dari iklan yang tayang di video kita. Singkatnya teman-teman, kita mencairkan penghasilan sebagai YouTuber itu ya melalui Google AdSense. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah bahwa Google AdSense itu digunakan oleh, pertama nih, oleh Kak Asik juga bersama teman-teman tentunya sebagai YouTuber ataupun konten kreator. Kemudian yang keduanya adalah oleh blogger atau pemilik blog tentunya. Dan yang ketiga nih teman-teman, adalah oleh pemilik situs atau website. Sekarang kita sama-sama sudah tahu ya betapa pentingnya sebagai YouTuber atau konten kreator itu mempunyai sebuah Google AdSense. Ayo teman-teman semua tentunya bersama Kak Asik ya. Kita saling bantu dan saling dukung untuk terus semangat dan pantang mundur untuk selalu konsekuen, berkomitmen pada diri sendiri, dan terus konsisten membuat konten video. Tujuannya adalah tiada lain dan tiada bukan agar cepat monetisasi kemudian menghasilkan uang. Setuju nggak teman-teman? Kalau begitu caranya, kita harus memiliki sebuah akun Google AdSense dong Kak Asik. Ya, betul sekali teman-temanku. Tapi sebelum kita melangkah untuk membuat akun Google AdSense nih, ada satu hal yang perlu diingat, yaitu kita harus membuat akun Google AdSense-nya itu hanya satu. Jadi tidak boleh kita membuat akun Google banyak-banyak. Seperti ini aturannya teman-teman mengenai Google AdSense itu. Jadi yang pertama, kita membuat akun Google AdSense itu wajib hanya satu yang berisi tentang informasi pribadi milik kita sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita memaksakan diri untuk membuat akun Google misalnya dua dengan informasi tentang milik pribadi yang sama, maka dipastikan akun Google AdSense yang kita buat itu kedua-duanya akan hangus. Kemudian yang ketiga, kalaupun terpaksa kita misalnya harus membuat akun Google 2, ya silahkan saja. Akan tetapi informasi pribadinya harus menggunakan milik orang lain, dengan catatan informasi orang lain yang kita pergunakan itu tentunya belum terhubung dengan layanan Google AdSense juga.
Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan masalah persiapan monetisasi channel kesayangan kita tentunya ya. Jadi pada kesempatan ini asumsi Kang Asik bahwa sahabat YouTuber semua sudah tahu tentang apa itu monetisasi. Karena ini bukan lagi kalimat yang biasa tentang monetisasi. Tidak ada salahnya hari ini Kang Asik menyampaikan definisi yang sederhana dari monetisasi itu sendiri. Dan tentu definisi ini pun apabila ada yang salah tentu minta petunjuk dari sahabat YouTuber Kang Asik semua ya. Jadi intinya ya kita belajar bersama-sama saja lah, namanya juga sharing ya. Jadi monetisasi itu teman-teman adalah sebuah proses hingga channel YouTube menghasilkan uang yang diterima oleh YouTuber atau konten kreator dari hasil kerja keras mengelola channelnya setelah lolos tentunya diterima oleh YouTube Partner Program atau yang disingkat menjadi YPP. Seperti sahabat YouTuber ketahui semua bahwa untuk mencapai monetisasi itu ada beberapa langkah yang harus kita tempuh tanpa ada satupun hal yang terlewati tentunya teman-teman. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama adalah verifikasi 2 langkah akun YouTube. Tujuannya adalah agar YouTube bisa menjaga channel kesayangan kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau lebih populer lagi disebutnya adalah serangan hacker. Kemudian yang kedua, tidak ada teguran komunitas yang aktif di channel kita. Kalau misalnya ada teguran komunitas yang aktif, maka sebaiknya monetisasi ditangguhkan sampai dengan teguran komunitas menjadi nonaktif tentunya. Kemudian teman-teman yang ketiganya adalah bebas copyright pada konten yang telah kita upload dan kita publikasikan. Tetapi apabila ada konten video kita ada yang terkena klaim copyrightnya, jangan panik dulu teman-teman, nyantai aja. Karena keadaan itu bisa dengan mudah kita tangani insya Allah dengan cara konten video pada bagian itu segera kita potong dan dihapus saja. Selesai kan masalahnya? Kemudian teman-teman, sekarang yang keempat, harus memiliki 4000 jam tayang pada 12 bulan terakhir. Maka dari itu Kang Asik tidak bosan-bosan untuk selalu mengajak sahabat YouTuber semua untuk bersama-sama saling mengingatkan untuk terus selalu bersemangat membuat konten video secara konsisten. Tujuannya adalah agar jam tayang tidak berkurang. Dan yang kelima nih teman-teman, memiliki 1000 subscriber. Dan sering Kang Asik sampaikan kepada teman-teman, untuk meraih 1000 subscriber ini sebetulnya tidak sulit kata menurut Kang Asik. Kuncinya adalah kita rajin silaturahmi pada sesama YouTuber pemula khususnya, dan ingat kita harus menontonnya sampai selesai. Apabila semua itu sudah terpenuhi, maka insya Allah kita bisa dengan leluasa untuk secepatnya mengajukan monetisasi. Namun untuk mengantisipasi agar saat pengajuan tidak mendapatkan kendala ataupun masalah lainnya, maka kita bisa mencegahnya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, pemeriksaan atau screening konten. Tentunya ya konten kita ya. Amati dengan seksama dan teliti apakah di dalam channel YouTube kesayangan kita itu ada konten yang berulang, konten yang terkena klaim copyright, ataupun ada konten yang sensitif. Jadi konten yang sensitif ini diantaranya adalah mengenai konten kekerasan, apalagi ini yang pornografi, kebencian, dan lain-lain lah yang sifatnya konten berbahaya. Dan yang keduanya teman-teman, pada bagian publikasi di YouTube Studio, pilih privat. Jadi jangan dipublikasikan dulu konten yang terkena klaim copyright tersebut apabila jam tayangnya tinggi. Jadi maksudnya begini teman, apabila ada konten yang terkena klaim copyright tapi viewernya tinggi alias banyak, nah itu jangan dihapus, tapi cukup di bagian publikasinya kita pilih privat saat mengajukan monetisasi. Kemudian teman-teman yang ketiganya adalah hapus konten yang terkena
klaim copyright, jangan ragu-ragu apabila jam tayangnya rendah. Rendah di sini misalnya viewernya itu baru di bawah 10. Ya sudahlah, konten seperti ini langsung saja hapus. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah ini dilakukan sejatinya adalah untuk meminimalisir penolakan saat kita mengajukan monetisasi. Jadi itu saja sementara yang bisa Kang Asik sampaikan untuk sahabat YouTuber pemula semua. Berjumpa lagi dan tunggu di video berikutnya karena Kang Asik akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengajukan monetisasi yang mudah dan teknik-teknik agar channel kita dapat dimonetisasi dengan segera insya Allah. Jadi Kang Asik mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, dan itu semua semata-mata karena memang kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan Kang Asik semata. Kang Asik mohon pamit, mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.